Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Shaolin Conquering Demons yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang biksu yang sedang mencari seorang pahlawan penakluk naga untuk mengalahkan Raja Iblis yang akan lahir ke dunia manusia. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, diperlihatkan seorang kepala biara yang baru saja bangun dari tidurnya. Dia merasakan akan adanya iblis yang akan lahir di dunia ini. Lalu tiba-tiba, tasbih yang ia bawa terurai dan salah satu tasbih itu terbang menuju sebuah tumpukan buku, lalu membakarnya. Hingga jadinya kebakaran itu tertinggal sebuah kertas yang bertuliskan Rakasa. Dan seketika ia teringat akan tongkat naga pemberian gurunya dahulu untuk mengalahkan iblis Rakasa tersebut. Namun karena efek umur, dia pun melupakannya, kemudian lanjutin tidurnya. Scene pun berpindah di sebuah kerajaan yang amat gelap. Terdapat seorang pengusir iblis bernama Qi Tianba dengan didampingi seorang penjaga yang sudah tua. Mereka berdua berniat akan membunuh guru kerajaan karena ia telah mengorbankan banyak nyawa demi keabadian yang ia impikan dengan bantuan iblis Rakasa. Namun tiba-tiba sang penjaga tua itu pun ditarik dan diseret ke hadapan guru kerajaan yang terlihat sedang menginginkan sebuah pengorbanan agar tujuannya tercapai. Seketika itu, iblis Rakasa dalam mode asap langsung merasuki tubuh kakek penjaga yang seketika itu ia muntah darah. Dan dari dalam tubuhnya keluarlah batang pohon yang menjulang tinggi ke atas sehingga membentuk sebuah pohon besar. Pohon itu bernama Pohon Iblis. Dan ternyata seorang pengusir iblis yang dibawa kakek penjaga adalah seorang siluman tikus yang menyamar untuk mendapatkan uang. Kemudian scene pun berpindah ke seorang wanita yang sangat cantik bernama Lingsu. Ia akan pergi ke sebuah kuil Shaolin untuk menemui seorang teman masa kecilnya untuk menagih janjinya dahulu. Saat sampai di Shaolin tersebut, bukannya bertemu temannya, dia malah bertemu sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Dan saat ia akan bertanya pada salah satu anak bertubuh gemuk, dia malah ditendang sampai menembus awan oleh anak tersebut. Dan terlihatlah seorang biksu bernama Huihai yang sedang diperebutkan oleh emak-emak yang haus perjaka. Dan tiba-tiba ternyata Lingsu mendarat tepat di depan Huihai. Dan ternyata temannya ia cari adalah Huihai sendiri. Kemudian Lingsu pun memulai menagih janjinya 10 tahun yang lalu bahwa ia akan menikahinya. Saat melihat peluang itu, Huihai kabur untuk menghindari darinya. Namun saat itu Lingsu tetap bersikeras untuk menikahinya dengan mencari Huihai ke setiap sudut kuil Shaolin. Hingga ia masuk ke ruangan kepala biara dan berhasil menemukan Huihai yang bersembunyi tepat di dalam lemari. Lalu anak-anak yang membantu mencarinya pun akhirnya sampai dan bertemu kepala biara. Namun karena kepala biara yang pikunnya kebangetan, ia melupakan Huihai dan Lingsu yang berada di lemari dan mengira yang ada di lemari itu adalah iblis. Anak-anak yang merasa takut pun pada akhirnya turun tangan mengeluarkan jurus pamungkasnya masing-masing. Hingga sang kepala biara pun menunjukkan skill ultimate-nya. Alhasil karena tingkahnya yang sok keren, membuat kepala biara pun terjepit oleh lemari tersebut, hingga membuat semuanya jatuh termasuk rak buku di belakang mereka, dan membuat tongkat kepala naga terpental dari tempatnya. Namun dengan sigap, Huihai penangkap tongkat tersebut. Seketika itu ia diperlihatkan beberapa jiwa-jiwa manusia yang terkurung di dalam tongkat itu. Lalu tongkat itu pun hancur berkeping-keping.
Karena kejadian itu, pada akhirnya kepala biara pun menceritakan sebuah kisah tentang iblis rakasa yang merupakan raja iblis kuno yang terbentuk dari pikiran jahat manusia di seluruh dunia. Setelah itu, kepala biara menyarankan Wihai untuk mencari Arhat Sialong yang merupakan guru Dharma yang dulu menyebarkan ajaran Dharma ke barat. Namun keberadaannya sekarang masih belum diketahui atau mungkin saja sudah wafat. Namun ada satu orang yang mengetahui keberadaan Arhat Sialong saat ini. Dia adalah Yao Dao. Yao Dao merupakan siluman tikus satu-satunya yang mengenal betul buku-buku Dharma. Akan tetapi dia terperangkap di Gunung Jisu karena hukuman dari Arhat sendiri. Sebab itu Yai berencana pergi untuk menemui Yao Dao terlebih dahulu. Keesokan paginya, saat Wihai akan pergi, Ling Su tiba-tiba ingin menemaninya untuk mencari Yao Dao. Namun ia tidak diperbolehkan oleh Wihai karena perjalanan ini bukan main-main dan sangat berbahaya baginya. Di sisi lain, Tianba yang ketakutan terpaksa menjadi bawahan guru kerajaan agar ia selamat. Lalu Tianba diberi tugas oleh guru kerajaan untuk membunuh Wihai agar dia tidak bisa bertemu dengan Yao Dao dan tidak mengganggu urusannya. Sebelum pergi, Tianba sempat diberi sedikit ilmu dari guru kerajaan. Setelah itu, ia pergi menemui saudaranya, yaitu kakak Hua, anak angkat Yao Dao, dan kakak kedua untuk meminta bantuan mereka melancarkan rencananya. Namun rencana mereka digagalkan oleh Ling Su karena mereka semua dipukul habis olehnya. Setelah beberapa lama di Gunung Jisu, terlihat Yao Dao yang sedang menunggu hari kebebasannya sambil membuat pangsit dan dikejutkan oleh seorang yang jatuh dari atas. Yang tidak lain adalah Wihai. Baru saja bertemu dengannya, Yao Dao pun langsung tertarik dan akan menikahkannya dengan anak angkatnya, yaitu kakak Hua. Dan jika Wihai setuju, maka dia akan diberitahu letak Arhat Sialong berada tanpa basa-basi lagi. Pada akhirnya dia setuju dan saat itu juga mereka berdua akan melakukan pernikahan di depan semua siluman tikus. Namun di tengah-tengah perjamuan, Wihai dipaksa meminum arak yang dimana seorang biksu dilarang melakukannya. Dan tiba-tiba Ling Su datang dan ingin membawa Wihai kabur dari tempat tersebut. Di saat bersamaan, rombongan Tianba dan kakak kedua datang lalu menentang pernikahan itu sebab kakak kedua sangat mencintai kakak Hua. Mendengar hal itu pun, Yao Dao pun marah lalu menendang kursi yang ia duduki ke arah Tianba sampai tubuhnya terlempar ke kayu di belakangnya. Dan seketika itu, ilmu yang sempat guru kerajaan berikan pun keluar, lalu merasuki semua siluman tikus yang ada termasuk kakak Hua dan kakak kedua yang membuat mereka tidak terkendali. Saat itu Yao Dao sempat menahan mereka agar Wihai dan Ling Xiu bisa menyelamatkan diri dari kejaran para siluman tersebut. Dan karena jumlah mereka terlalu banyak, pada akhirnya Yao Dao pun tumbang. Sedangkan Wihai dan Ling Su pun berhasil kabur. Tapi sebelum itu Yao Dao sempat memberitahukan letak Arhat Sialong yang kini berada di jurang pengorbanan kuil Nanwu. Dan kemudian mereka bergegas pergi ke sana. Baru saja selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang baru, yaitu ternyata Ling Su terkena gigitan salah satu siluman tikus. Gigitan itu akan membuat dirinya menjadi seperti siluman tikus sebelumnya. Tapi hal itu tidak membuat Wihai putus asa. Dengan secercah harapan yang masih ada, ia dengan sekuat tenaga menggendong Ling Su menuju jurang pengorbanan kuil Nanwu agar bisa bertemu dengan Arhat Sialong dan menyembuhkan Ling Su. Namun karena tahu bahwa dirinya hanya menjadi beban, Ling Su di tengah perjalanan ketika sedang istirahat dan Wihai yang pergi mencari kayu bakar. Kemudian Ling Su pun kabur menjauhi Wihai. Saat Wihai kembali dan melihat Ling Su yang tidak ada, dia mulai merasa khawatir lalu ia pun mencarinya. Ternyata Ling Su sudah bersiap untuk terjun dan mengakhiri hidupnya yang kini sedang berada di pinggir jurang.
Dikala itu Hu Hai pun bersikeras membujuk Lingsu agar jangan melompat sampai-sampai ia harus berbohong kepadanya. Namun hal tersebut tidak membuat hati Lingsu pun luluh hingga pada akhirnya dan kejadian itu pun membuat Hu Hai sangat terpukul. Ia terus duduk di samping tempat Lingsu jatuh ke jurang sampai badannya membiru dan akan membeku. Lalu tanpa sadar sebuah tongkat pun menghampirinya. Di sisi lain guru kerajaan kini sudah tahu bahwa iblis rakasa hanya memanfaatkan sihirnya yang ingin hidup abadi hingga saat ia akan melawan rakasa. Tubuhnya yang sudah rapuh itu pun membuat dirinya dijatuhkan dengan mudah. Lalu Xin pun kembali ke Hu Hai yang kini terselamatkan berkat bantuan Tianba yang ternyata masih hidup. Saat bangun, Hu Hai masih sedih akibat kehilangan sosok teman yang ia cintai. Setelah itu Hu Hai pun langsung berdiri dan ingin pergi untuk memusnahkan rakasa dari muka bumi. Lalu tanpa sengaja ia melihat tongkat yang berada di sampingnya yang merupakan tongkat naga Buddha pemberian Arhat Sialong. Saat itu ia merasa masih ada peluang untuk mereka mengalahkan rakasa. Kemudian mereka berdua pun pergi ke kota kerajaan. Sesampainya di kota kerajaan dan masuk ke dalam tempat rakasa, ia bertemu dengan guru kerajaan yang ingin membantunya untuk mengalahkan rakasa. Lalu guru kerajaan berkata kalau ingin mengalahkannya, Hu Hai harus masuk ke alam lain melalui lentera lotus hitam yang guru kerajaan pegang. Namun cara itu mempunyai resiko, yaitu dia akan menuai lebih cepat. Dan apabila lampu lenteranya mati, maka Hu Hai akan terperangkap selamanya di alam kekuasaan rakasa, yaitu alam penyucian dingin. Akan tetapi resiko itu tidak membuatnya merasa takut. Ia akan tetap memasuki dunia tersebut. Sampai Hu Hai di mana masuk dan menemui rakasa, lalu mulai bertarung dengannya. Ketika mereka berdua mengeluarkan jurus terakhir, tongkat naga milik Hu Hai pun hancur dan membuat dia jatuh tersungkur lalu pingsan. Bersamaan dengan itu di pohon iblis tiba-tiba mengeluarkan tembakan cahaya ke langit dan membuat turunnya butiran-butiran salju ke bumi. Di sisi lain saat Hu Hai sedang pingsan, ia bermimpi menemui Lingsu dan terlihat dirinya kini yang sudah tua. Mereka berdua duduk bersamaan di depan kuil dan saat itu Hu Hai mengutarakan isi hatinya yang belum sempat diutarakan kepadanya. Kemudian hal tak terduga pun terjadi. Yang tadinya Hu Hai pun pingsan, tiba-tiba bangkit dengan tampilan yang berbeda. Dan ternyata semua itu disebabkan karena Arhat Sialong yang telah merasukinya. Di tengah pertarungan, Hu Hai pun melemparkan tasbihnya ke atas, yang seketika itu berubah menjadi seekor naga. Hingga pada akhirnya Hu Hai pun berhasil mengalahkan rakasa dari muka bumi ini dan menjadikan bumi seperti sedia kala. Kini Hu Hai sudah menjadi seorang guru dan lalu bertemu dengan Lingsu kembali. 好朋友，我对你这么重要，原来我以为你只是拿我当个兄弟。施主，慧眼师傅，慧眼师傅。 Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.